فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Juramika SPDI MPD NIM 2112-2346, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Bukit Tinggi Angkatan ketiga. Hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertempat di SMKN 1 Pulau Punjung akan mempraktekkan uji kinerja dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina. Ini biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pembelajaran berikut ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri Anda semua. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita kasih aplaus bersama.
siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke. Nah, paket ada di bawah? Ada. Ya Bapak sebut ya. Abel Septiani, Ija, Hadir Pak. Malakul Husna, Hadir Pak. Dewi Yuliana, Hadir Pak. Zulhapsi, Rahmadia, Hadir Pak. Naldo Putra, Maulana Ali, Iya, Pak. Nindya. Hadir Pak. Baik anak-anak Bapak semuanya, selanjutnya akan Bapak putar sebuah video untuk memotivasi anak-anak semua pada pagi hari ini. Mari kita simak. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sesuatu yang menurut teman-teman itu kurang keren. Atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam masa ini. Ketika kamu mengalah karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan sebuah pesawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, bagian dari kita juga dianggap cukup oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga berapi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena orang aku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu setiap hari. Di usia di mana dia seharusnya duduk di sekolah, dia harus berjuang untuk menanggung hidupnya. Dia harus melakukan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kita terkena pelukan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sesuatu yang kurang keren atau sesuatu urusan, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Setelah kita menyimak video yang kita tayangkan tadi, mungkin anak Bapak termotivasi untuk lebih semangat belajar untuk ke depannya. Dan sebelum Bapak menyampaikan materi yang akan Bapak ajarkan pada pagi hari ini, siapa yang tahu materi kita yang sebelumnya? Ya, silakan anak-anak Zulhapsi. Tentang perkembangan Islam di Indonesia yang tahun 2024. Ya, terima kasih. Kita hapus untuk Zulhapsi. Materi kita pada pembelajaran kali ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Untuk lebih jelasnya anak-anak semua, pembelajaran kita pada pagi hari ini silakan saksikan bersama di depan tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Stop ya.
Setelah Anda menyaksikan tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yang Bapak tayangkan tadi, selanjutnya Bapak akan mengadakan pretest untuk kita bersama. Silakan dibuka handphone masing-masing. Linknya sudah Bapak kirim. Setelah melakukan pretest, Bapak sudah menyaksikan hasil pada pretest Ananda pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan membagi Ananda ke dalam 3 kelompok. Silakan membentuk dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan nama yang sudah Bapak bacakan tadi. Nah, selanjutnya masing-masing Ananda dan masing-masing kelompok silakan menyaksikan video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Seorang siswi SMP di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh bayi yang setelah tega melakukan aborsi. Bayi tak berdosa tersebut rupanya berhubungan gelap di kasihnya. Alih-alih bertanggung jawab, kekasih justru berpaling dan akan menikah dengan wanita lain. Pelaku berinisial ABH, 15 tahun, seorang siswi SMP di Kabupaten Magelang. Kala itu ABH melahirkan bayi perempuan di rumah sang kakek yang berada di daerah Tunggul Magelang. Kepada polisi, ABH mengaku bahwa sang bayi meninggal dunia setelah dibiarkan selama 5 menit. Namun dari hasil autopsi ditemukan adanya bekas-bekas benda tumpul yang diduga hasil berkapar. Setelah bayinya tak dikecuali adalah dalam manipulasi. Kebohongan ABH terungkap saat akhirnya mengeluh tak bisa buang air dan masuk angin pada 17 Desember 2021. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Mutilak dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan praktik aborsi. Alvan menambahkan, ABH mengaku sebelumnya juga pernah beberapa tahun warga Magelang. ABH sempat meminta pertanggungjawaban dari PE, namun rupanya terdekat meminta agar ABH menggugurkan kandungannya. Sementara itu, PE mengaku hendak menikahi ABH karena memiliki kekasih lain. Atas perbuatannya, PE terancam hukuman 15 tahun penjara, maka ABH hanya wajib lapor karena masih di bawah umur. Setelah Anda menyaksikan sebuah video tadi, silakan dilanjutkan membaca sebuah artikel di HP-nya masing-masing. Linknya sudah Bapak kirimkan. Waktu 3 menit. Baik Anda semua, dari tayangan video yang kita saksikan dan sebuah artikel yang Bapak tampilkan tadi, apa yang bisa kita ambil dari tayangan dan artikel tersebut? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan pada Ananda Nadia. Pak, sebenarnya apakah menurut hukum aborsi itu diperbolehkan? Bagaimana dengan pandangan Islam? Ya. Oke, ada nggak Ananda yang bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Nadia, teman Ananda? Saya Pak, Ya, silakan. Ananda Naldo. menurut saya pribadi dalam Undang-Undang tahun nomor 36 tahun 2009 mengatakan memang aborsi itu dilarang keras di Indonesia, akan tetapi ada beberapa pengecualiannya. Yang pertama yaitu masalah kesehatan, yang kedua yaitu akibat pemerkosaan. Sedangkan menurut pendapat Islam atau MUI disebut memang aborsi itu dilarang, akan tetapi kalau kegangguan kesehatannya kena pada rahim ibu, maka boleh diperbolehkan untuk aborsi. Dan juga aborsi kalau di bidang dalam melakukan perzinahan itu dilarang keras atau hukumnya haram. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya.
Ya, terima kasih banyak. Penanya dan penjawab kita kasih hapus. Baik, Bapak akan mencoba menanggapi dari pertanyaan Anda tadi. Menurut Islam, berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, kaidah fikih dan pendapat para ulama, itu aborsi itu hukumnya adalah hukumnya sejak terjadinya inflasi distortis pada dinding rahim ibu atau nidasi namanya. Kemudian aborsi itu dibolehkan karena ada uzur, sebab baik yang bersifat darurat maupun hajat. Di antaranya keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi itu. Yang pertama, perempuan hamil yang sedang sakit. Yang kedua, dalam keadaan di mana kehamilannya itu mengancam nyawa si ibu. Yang kedua, dalam keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi itu adalah janin yang dikandung deteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir itu nanti kelak sulit untuk disembuhkan. Kemudian kehamilan itu diakibatkan lewat pemerkosaan, itu boleh diaborsi. Yang ketiga, kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud, nah itu dilakukan sebelum janin itu berusia 40 hari. Jadi hukum aborsi itu adalah dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Jadi hukum aborsi itu adalah haram kecuali ada sebab atau yang membolehkan dalam keadaan darurat yang seperti Bapak sampaikan. Lakukan diskusi bersama teman-teman Anda. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Silakan kepada Anda yang tergabung dalam kelompok satu. Silakan. Silakan kepada Anda kelompok satu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa sih itu pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma ajaran agama. Contoh pergaulan bebas ini yaitu yang pertama mengonsumsi narkoba, seks bebas, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pergaulan bebas ini jika dibiarkan akan berbahaya. Jadi pahamilah ciri-cirinya hingga cara menghindari pergaulan bebas tersebut. Arti lain dari pergaulan bebas ini yaitu perilaku yang menyimpang yang melanggar norma, jadi norma agama dan norma sosial di Indonesia. Terdapat nilai norma berdasarkan budaya, suku, agama, dan jenis kelamin. Ciri-ciri pergaulan bebas: yang pertama melakukan seks bebas, yang kedua berpakaian yang tidak pantas yang melanggar norma, yang ketiga mengalami tekanan emosi dan kesehatan mental, yang keempat tidak menghargai orang tua. Mungkin hanya itu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih hapus untuk kelompok 1. Nah, silakan kepada Anda yang tergabung kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya dari kelompok 2 akan menyimpulkan sedikit tentang hasil kesimpulan diskusi dari kelompok kami. Akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yaitu sebagai tindakan menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama, pergaulan bebas punya banyak dampak buruk sebagai berikut. Yang pertama yaitu seks bebas seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, dan yang kedua itu ketergantungan obat-obatan yang terlarang.
Yang ketiga di sini ada kriminalitas. Yang keempat hubungan tidak baik dengan keluarga. Dan yang kelima yaitu prestasi kita akan menurun. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara-cara menghindari pergaulan bebas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas. Itu bisa dilakukan dari dalam diri atau dengan bantuan lingkungan. Yang pertama, cara menghindari pergaulan bebas yaitu menegakkan aturan hukum. Penegakan aturan hukum mampu memberikan efek jerah kepada pelaku pergaulan bebas dan berfungsi sebagai benteng untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia. Dan cara menghindari pergaulan bebas yang kedua yaitu sosialisasi di sekolah. Adanya sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat yang maupun yang di sekolah, murid-murid terutama para remaja mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Dan yang ketiga, memperbaiki cara pandang. Cobalah untuk ubah cara pandang Ananda atau teman-teman sekalian, yaitu sebisa mungkin agar berpikir optimis menghadapi apa yang terjadi dalam hidup. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Dan yang terakhir yaitu banyak membaca buku. Membaca buku memberikan wawasan luas, baik itu wawasan dalam pelajaran sekolah maupun di luar pelajaran sekolah. Baiklah, itu hasil diskusi presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih terus untuk kelompok 3. Setelah kita mendengar bersama hasil diskusi yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok tadi, silakan kepada masing-masing kelompok untuk saling menanggapi dan bertanya kepada kelompok lain kira-kira apa yang kurang dipahami dari hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan Anda Nadia. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa penyebab lain munculnya pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyebab lain pergaulan bebas ada 4 macam, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, lingkungan keluarga dan masyarakat yang buruk. Dan yang ketiga, tidak berhati-hati dalam memilih teman bermain. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran dari anak itu sendiri. Baik, itu jawaban dari kami. Kalau ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dari kelompok 2? Apakah sudah paham dengan pendapat kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Kami sudah paham. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok. Ya, silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya di kelompok berikutnya, silakan. Dari kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja? Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari kelompok 3. Penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja yaitu ada 5. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang menurun. Yang kedua yaitu broken home. Yang ketiga ekonomi keluarga. Yang keempat kondisi keluarga. Dan kelima penyalahgunaan internet. Baik, itu hasil jawaban dari kami. Apakah kelompok 3 paham? Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada kelompok 1 yang belum memberikan tanggapan atau pertanyaan kelompok lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 sudah menjelaskan tentang menghindari pergaulan bebas. Sekarang bagaimana cara mencegah pergaulan bebas itu sendiri? Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya jawab. Saya mewakili kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, seleksi dan memilih teman. Karakter seseorang bisa terbentuk dari siapa dia berteman. Bagi remaja, teman adalah
orang yang sering menjadi relasi. Sebab itu, hindarilah menjalin hubungan pergaulan bebas dengan teman dirasa bisa membawa pendapat buruk. Yang kedua, berpendirian kokoh. Pendirian kokoh bisa membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Remaja juga akan lebih berani mengatakan tidak pada perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Untuk menghindari pergaulan bebas, maka hal yang bisa dilakukan adalah menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Yang keempat, ingat dengan orang tua. Selalu mengingat orang tua bisa menghindari diri dari perbuatan buruk. Orang tua telah berusaha payah. Yang sudah memaparkan hasil diskusinya, Bapak sudah bisa memahami dari hasil diskusinya. Untuk itu Bapak kasih aplaus untuk semua kelompok. Dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira ada tidak kelompok lain yang ingin menyanggah jawaban atau hasil diskusi dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dan jawaban dari kelompok 1 tentang penyebab kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Yang pertama adalah pengaruh orang tua. Peran orang tua dalam mencegah sekaligus mengatasi pergaulan bebas sangatlah penting. Umumnya mereka terjerumus karena kurang mendapatkan perhatian di rumah. Yang kedua, tidak naik kelas. Tidak naik kelas juga dapat dipengaruhi oleh kenakalan remaja. Tindakan wali kelas untuk mencari tahu dan menasihati murid-muridnya adalah hal yang benar. Yang ketiga, merokok. Sebagian remaja saat ini sudah terpengaruh untuk mengonsumsi rokok tanpa menghiraukan dampaknya. Kebiasaan merokok dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti teman, sepergaulan, sikap permisif orang tua, serta untuk mendapatkan kepuasan psikologis. Yang keempat, masa remaja. Masa remaja adalah masa pengalihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, seseorang akan mengalami perubahan fisik dan mental secara drastis. Baiklah, itu saja tanggapan dari kelompok 3. Ya, oke. Hasil tanggapan dari kelompok 3 itu nanti membawa sebuah wawasan bagi kita bersama. Nah, kita kasih aplaus untuk bersama. Ada semua. Pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma dan ajaran agama Islam. Contohnya pergaulan bebas itu adalah memakai narkoba, minum minuman keras, hingga seks bebas. Bergaul bebas juga dibiarkan di dalam kehidupan kita, ini sangat berbahaya. Masa remaja itu adalah masa pengalihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa inilah seseorang akan mengalami perubahan fisik dan mental secara drastis. Kenakalan remaja maupun pergaulan bebas itu dapat menjerumuskan kehidupan kita. Untuk itu waspadalah terhadap diri kita agar jangan terjerumus kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bapak mengakhiri daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak melakukan post test. Silakan kepada masing-masing anak untuk membuka HP-nya. Linknya sudah Bapak kirimkan. Untuk Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, siapa anak Bapak yang bisa menyimpulkan dari materi yang Bapak ajarkan? Saya Pak. Ya, silakan Anda Naldo. Pergaulan bebas ini adalah perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma agama maupun norma sosial. Masa remaja ini adalah masa pengalihan dari masa kanak-kanak ke masa agak dewasa. Pada saat inilah seseorang akan mengalami perubahan fisik maupun mental secara drastis. Oleh karena itu, banyak di antara kita merasa terkejut dan belum siap. Mereka senang mencoba berbagai hal baru tanpa memperhatikan apakah itu benar atau salah. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya, Pak. Oke, kita kasih aplaus untuk Anda Naldo. Setelah kita mempelajari daripada materi kita ini, selanjutnya
Bapak berharap kepada Anda untuk mencari sebab-sebab terjadinya pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat. Tugas ini dikumpulkan pada minggu depan. Dalam pertemuan kita pada kesempatan ini dalam materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, kita sambung pada materi kita yang akan datang, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga Allah meridai dan menambah wawasan kita dalam rangka menuntut ilmu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.